Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, salam kenal buat semuanya. Kembali lagi dengan rutinitas di awal bulan buat mengatur income untuk kebutuhan satu bulan ke depan. Dan ini part paling menyenangkan dari budgeting buat pos-posin uang ke dalam dompet pintar sesuai dengan budget plan yang udah aku buat kemarin. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semangat budgeting ini bisa nular ke teman-teman juga. Alhamdulillah, aku udah terima income 3 juta untuk dibagi sesuai budgetnya masing-masing. Dan apa kabar bunda-bunda teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan semangat terus dengan rutinitasnya. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Lanjut ini aku mulai isi dari pos belanja mingguan. Masih ada 4 pos dan di tiap minggunya dapat budget 150.000 ya teman-teman. Biasanya budget ini untuk 2 kali belanja di tiap minggunya. Lanjut untuk belanja bulanan, ini masih dapat budget sebesar 350.000. Untuk pos gas dan galon ini sengaja aku kasih pecahan aja biar lebih mudah dibagi untuk beli kebutuhan gas dan air galon. Ini untuk kebutuhan air yang di rumah ya. Kalau di tempat usaha itu beli air galonnya udah ada budgetnya sendiri. Pos listrik 100.000, pulsa masih 120.000, BBM ini dapat pecahan juga 100.000, keperluan pribadi 100.000, dan untuk pos fun kali ini aku tambah budgetnya jadi 300.000. Jadi sekitar 10% dari income itu bisa untuk kesenangan atau keinginan ya teman-teman. Dan dengan budgeting ini ternyata nggak hanya mengatur untuk kebutuhan aja, tapi juga ada budget untuk bagian keinginan. Hanya saja mungkin ada batas agar setiap pengeluaran kita tuh masih sesuai dengan pemasukan. Dan terakhir untuk dana tak terduga ini balik lagi dapat budget 80.000. Setelah bulan kemarin sengaja aku kurangin jadi 30.000 karena ada penurunan income. Untuk kategori pos pengeluaran tidak tetap udah terisi semua. Lanjut ke pos kategori pengeluaran tetap. Untuk dana servis dulu ya, bulan ini masih dapat budget 100.000. Tapi kali ini semuanya akan aku tambahkan ke tabungan sisa aja. Jadi untuk persiapan pengeluaran di akhir bulan nanti buat bayar ganti plat motor. Jadi pos di dompet pintar ini aku kosongin, nanti misal butuh budget aku akan pakai dulu dari pos dana tak terduga. Untuk pos kesehatan masih dapat budget 50.000. Untuk tabungan sinking fund bulan ini dapat budget 400.000. Dan seperti biasa nanti dibagi buat 2 pos. Dan sambil berharap juga dapat tambahan budget, insya Allah aku akan share setiap di minggu ketiga ya teman-teman. Pos berikutnya ada pos dana sosial. Pos ini paling sering over budget dan bulan ini dapat 10% juga dari income atau 300.000. Semoga aja bulan ini nggak over budget lagi. Dan terakhir ini ada untuk pos iuran masih dapat budget 50.000. Alhamdulillah untuk semua pos di dompet pintar ini udah keisi semua ya, udah aman, semoga cukup untuk kebutuhan satu bulan ke depan. Lanjut aku akan isi 3 pos tabungan utama. Tabungan ini selalu aku isi saat di awal budgeting. Ada tabungan modal untuk bulan ini dapat tambahan sebesar 50.000. Dan dengan cara budgeting ini jadi bisa belajar buat rutin nabung meski hanya sebulan sekali, tapi alhamdulillah hasilnya bisa untuk memenuhi beberapa dari tujuan yang udah kita rencanakan. Dan yang terpenting bisa rutin nabung dulu dan budgetnya juga sesuai kemampuan ya teman-teman. Dan aku akan hitung dulu, ini aku tambahkan 50.000 ya. Dan alhamdulillah untuk tabungan modal udah terkumpul 450.000. Lanjut ke tabungan berikutnya, ini ada tabungan investasi. Bulan ini dapat tambahan 100.000.
Dan rasanya pengen banget kalau lihat teman-teman yang udah bisa nabung emas di tiap bulannya, sangat menginspirasi dan jadi termotivasi. Semoga nanti kedepannya juga bisa, karena bisa untuk investasi paling mudah buat ibu rumah tangga ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau hitung dulu uangnya. Ini dapat tambahan 100.000, dan untuk tabungan investasi sampai di bulan Oktober ini udah terkumpul 950.000. Jadi lewat tabungan ini sedikit dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk kebutuhan di masa mendatang ya. Dan terakhir, untuk tabungan dana darurat, tiap bulannya dapat budget 100.000. Ini tabungan yang harus kita persiapkan juga karena sangat bermanfaat dan banyak sekali metode nabungnya, bisa ditabung harian, mingguan, atau bulanan ya. Dan untuk budget dan targetnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kalau aku pribadi sengaja dibikin tracker dengan target 2 juta, nanti kalau udah full buat lagi dengan target yang baru sampai dengan jumlah yang direncanakan. Dan ini aku udah hitung uangnya, totalnya 1.700.000 sesuai dengan trackernya. Lanjut, ini aku simpan kembali uangnya ke dalam Ziploc. Dan tadi untuk dana servis yang 100.000, ini aku akan tambahkan ke pos sisa dana servis ini. Sebelumnya aku mau lihat dulu catatannya. Kemarin baru aku tambahkan 20.000 ya teman-teman, dan saldo terakhir itu 245.000. Dan ini dapat tambahan lagi 100.000. Aku akan hitung dulu uangnya. Ini budget yang udah aku persiapkan, dan alhamdulillah sekarang udah terkumpul 345.000. Nanti untuk kekurangannya akan ditambahi oleh Pak Suami. Dan karena masih di minggu terakhir nanti, jadi aku simpan dulu uangnya ke dalam Ziploc ya teman-teman. Alhamdulillah bagian awal budgeting Oktober 2024 udah selesai. Pos tabungan juga udah keisi, dan rasanya jadi lebih tenang saat udah budgeting. Semua kebutuhan kita udah siap, budgetnya tuh udah di dompet pintar ini udah aman, tinggal penggunaannya aja ya. Semoga nggak sampai over budget saat evaluasi di akhir bulan nanti. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin seri aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.